Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslim, bagaimana kabar antum? Jumpa kembali dengan channel Musisi Pensiun. Alhamdulillah, sore ini dengan izin Allah Allah mengizinkan saya bertandang ke rumah saudara saya, Kang Denny, beserta istrinya. Beliau ini berdua itu pernah menulis sebuah novel, dan novel ini menjadi bestseller dan itu terkenal kemana-mana, dan beliau diundang di berbagai radio terkenal di Jakarta, juga bahkan diundang di acara-acara terkenal seperti Kick Andy untuk seperti menjelaskan, menguraikan tentang apa isi dari novel mereka tersebut. Oke, kita sapa saja langsung kepada Kang Denny. Kang Denny, bagaimana kabarnya antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, Kang Denny? Baik, alhamdulillah. Baik, Kak Emi, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Emi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Baik ya, oke. Insyaallah. Bagaimana apa saja kegiatan saat ini nih, Kak Emi nih? Ya, buat saat ini insya Allah saya sama-sama aja sama suami. Kita insya Allah berniaga aja. Oh, berniaga ya? Wira swasta. Wira swasta ya, berniaga. Ya, baik. Oke, Kang Denny, kita langsung aja ya. Oh ya, sahabat muslim, ada yang luar biasa yang terjadi mereka alami itu. Salah satunya adalah KMI ini memiliki sakit, yaitu beliau sudah gagal ginjal dari sejak lama. Oke, KMI, saya mau nanya, KMI ini sejak kapan sih mengalami cuci darahnya itu sejak kapan? Oke, dan kalau bisa ceritain sejarahnya dulu sedikit. Kenapa sampai cuci darah kira-kira seperti itu? Bismillah, saya mengalami diponisnya menjalani cuci darah ini sejak 2004. 2004, oh masya Allah. Nah, sebelum 2004 ini kondisi yang saya alami yaitu saya mengalami menstruasi yang cukup lama, kurang lebih sekitar 4 bulan. Terus-menerus tuh ya menstruasi? Iya, menstruasi itu yang baik kepanjangan lah. Saya tuh udah berobat, udah bolak-balik untuk mengobati bagaimana menstruasi ini supaya diberhentikan gitu. Tetapi kan kondisinya ternyata menstruasi ini malah berlanjut sampai 4 bulan itu saya juga mengalami sampai harus mengalami transfusi karena kehabisan darah yang selalu menstruasi itu. Terus udah gitu akibat saya itu kan buat memperhatikan menstruasi itu saya harus mengkonsumsi obat. Nah, obatnya itu kan mungkin insya Allah obat itu mungkin yang diberikan dokter itu buat memberhentikan mens itu baik, tapi mungkin saya nggak tahu obat itu baik buat badan saya atau cocok atau tidak pun saya nggak tahu. Tapi dengan konsumsi itu pelan-pelan kesininya tiba-tiba loh saya diponis katanya gagal ginjal. Nah, sempat tuh saya waktu itu pas saya menstruasi aja tiba-tiba saya koma. Waktu menstruasi terus tuh sempat koma? Iya, lama-lama tuh saya koma 4 bulan. Berapa lama komanya? Komanya itu 2 hari. HB saya itu udah dinyatakan 3. Nah, HB itu 3. HB 3? Iya. Nah, HB 3 itu juga alhamdulillah ini insya Allah mukjizat dari Allah. Kalau menurut kedokteran kan 3 itu sulit ya. Dengan kondisi 3 itu. Tapi alhamdulillah saya bertahan dengan izin Allah sampai saat ini masih insya Allah sehat. Oke, saya mau tanya dulu, waktu dokter itu memberikan obat, itu konsumsi obat penghenti darah itu selama berapa bulan waktu itu? Kan jadi saya tuh waktu menstruasi itu saya langsung berobat ke dokter kandungan. Nah, terus dokter kandungannya itu dikasih obat, nih coba obat, maksudnya konsumsi dulu obat ini insya Allah nanti bisa berhenti. Nah, saya kan namanya kita pengen berstop, jadi saya konsumsi, tapi ternyata mens itu nggak stop juga. Ada pengurangan nggak waktu minum obat itu? Maksudnya ada pengaruh nggak, berkurang 50% atau? Enggak, jadi tetap aja menstruasi itu berkepanjangan begitu. Tapi waktu itu ada dokter itu menyarankan saya untuk dilakukannya kuet tuh artinya kuret ya. Tapi waktu itu kan saya masih gadis, mungkin saya juga nggak tahu bagaimana ketentuan kedokteran waktu itu saat itu, tapi nggak boleh nih karena masih nona katanya begitu. Cuman coba aja dengan pengobatan minum obat ini dulu mungkin berhenti, tapi ternyata
ya itu saya malah mengalami koma di ICU, sampai di ICU malah yang dibahas ini anak ibu ternyata kena gagal ginjal kronis yang harus menjalani proses cuci darah untuk seumur hidup begitu. Oh iya. Baik, Kang Denny mau nambahin mungkin peristiwa. Kira-kira setelah antum perhatikan saat itu yang menimpa pada istri cuci darah itu apa sih sebabnya, kira-kira yang paling kuatnya itu apa? Apa obat tadi dokter? Apa memang sudah ada gejala sebelum muda-muda ini? Mungkin dokter sendiri menyatakan bahwa itu adalah keracunan obat gitu ya. Keracunan obat dari yang bisa tadi dikatakan itu? begitu karena dari selama 4 bulan konsumsi obat terus menerus. Itu kata dokter ya, Nah, bukan asumsi antum ya, bukan ya? Bukan. Karena minum obat terus menerus dengan obat yang berbeda-beda. Bahkan mereka kan ganti-ganti dokter ya. Kan dokter A gagal menghentikan haidnya, pindah lagi dokter lain gitu kan, ganti lagi obat seperti gitu itu ya. kan. Oh, bukan di satu dokter, terus iya, Ya. rolling itu Rolling ya? sampai di Jakarta, di Bogor, di Jakarta. Karena kita waktu itu kan awam ya, sama sekali nggak ngerti herbal, Nggak ada gitu kan. gambaran, nggak ada Nggak ya? ngerti tibu nawabawi, nggak ngerti. Saya sendiri waktu itu kan belum kenal ya sama beliau. Oh. Nah itu mungkin setelah 4 bulan dia minum obat sebanyak itu hingga akhirnya gagal ginjal ya. Tapi sebelum ada pemicu dari kenapa menstruasinya tidak berhenti selama 4 bulan, mungkin ada sebab yang lain lagi. Oh, ada sebab yang lain. Apa Kang kalau bisa disebutkan? Apa kira-kira? Kayaknya istri saya lebih baik yang menjelaskan. Sebelum menstruasi itu kan saya itu memang sedang menjalani yang namanya apa ya? Ujian hidup mungkin ya? Problema kehidupan keluarga lah, problema Ya, kehidupan keluarga orang tua saya gitu. Jadi di mana tuh saya ini kan adalah seorang anak perempuan yang memang karena saya tuh punya adik-adik yang laki-laki, jadi yang saya tuh merasa bertanggung jawab gitu buat mengurusi adik-adik saya. Terus saya juga harus. Oh, KM paling besar? Sebetulnya saya tuh ada kakak perempuan, tapi kan kakak saya itu udah meninggal. Oh ya, jadi menggantiin jadi posisi saya itu yang ya? dituang, yang paling dituakan ya? Ya, yang dianggap paling tua lah dan Ya. perempuan pula gitu. Penanggung jawab lah ya. Iya, gitu. penanggung jawab. Tambahan kan dengan ayah saya yang apa ya, yang saat itu kan kondisi rumah tangga juga lagi kurang baik. Kurang baik ya. Nah, mau nggak mau kan saya harus masuk ke dalam itu secara psikologis, mendekatkan mendekatkan. Oh, berusaha. Ya. Jadi KM ini berusaha berjuang mati-matian untuk mempertahankan itu ya mungkin. Iya, kan gimana ya, kita ini kan sebagai anak ini kalau ditanya kan ke situ orang tua kita, ke sini orang tua kita, tapi kan kita tetap menjadi anak, bagaimana kita menjadi anak yang berbakti, yang bagaimana hidup kita tuh juga nanti berkah gitu dengan apa ya, dengan kesabaran kita sebagai anak lah gitu. Baik, Masya Nah, Allah, jadi ya. dengan kondisi itu kan saya banyak mental yang saya hadapi, saya harus bersabar dengan kondisi ayah saya yang lagi saat itu akan berpisah dengan ibu saya. Nah, yang saya juga harus mendekatkan ibu saya untuk menguatkan dia, bagaimana ibu saya supaya menjadi saat itu kondisinya harus sabar dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kelihatannya KMI itu jadi kesana kesini mempertahankan seperti itu, kemudian juga tanpa sadar mungkin hal tersebut telah mempengaruhi psikis beliau ya. Jadi kalau saya baca sedikit mungkin faktor psikis yang cukup besar, bahkan mungkin sangat besar ya. Kemudian faktor yang kedua adalah beruntunnya berbagai macam obat kimia ini yang beliau konsumsi gitu. Silakan Kang. Maaf ditambahkan sedikit. Jadi saat itu rumah tangga ibu dan bapak Elmi memang sedang krisis gitu ya. Banyak terjadi ya ketidakharmonisan. Elmi ini sebagai anak sulung ya, meskipun bukan anak sulung yang sesungguhnya, menjadi tumpuan dari keluarga. Jadi tumpuan dari ibu yang menderita mungkin ya, ibu yang terpaksa meninggalkan keluarganya karena sudah tidak tahan tinggal bersama suaminya. Jadi juga menjadi tumpuan dari adik-adik yang masih kecil, yang ditinggalkan ibunya gitu kan, yang harus diurusnya. Apalagi masih ada anak kecil yang berumur sekitar 6 tahun ya, yang masih harus diurus seorang ibu sebetulnya. Ditambah dengan tumpuan juga dari ayahnya gitu, tumpuan kemarahan, tumpuan kekecewaan, kesedihan juga. Jadi semuanya bertumpuk. Ya betul, bisa jadi dikatakan sentral gitu. ya. Bisa dikatakan sentral seperti itu. Hingga akhirnya mungkin dia
sementara dia sendiri sebagai mahasiswa saat itu masih mahasiswi sedang mengerjakan tugas akhir gitu. Di mana dulu kuliah? Di Universitas Pancasila. Oh, Pancasila. Oh, baik. Jadi begitu. Mungkin karena tekanan yang segitu intens ya. Dokter sendiri mengatakan memang salah satu yang penyebab paling besar dari gitu ya? head yang tidak berhenti itu adalah stres atau psikis ya. Baik. Oke, nah ini buat berdua nih ya, buat Kak Emi sama buat suaminya Kang Denny. Oke, sahabat Muslim, di depan saya, di tangan saya ini ada novel. Novel ini memang sudah agak lama ya, tapi karena saya baru ketemu beliau lagi, novel ini judulnya Titip Satu Cinta. Novel inspiratif, tulisan Hafiz Denny dan Elmi Susana, beliau suami istri. Dan novel ini luar biasa, waktu itu penjualannya bestseller juga dan beliau banyak diundang kemana-mana, di antara radio-radio juga, di televisi nasional, di acara Kick Andy dan lain-lain, bukunya juga dibagikan. Nah, saya mau nanya sedikit nih tentang novel ini. Mungkin sekarang ya kalau mau novel ini mungkin masih siapa yang penasaran, mungkin resensinya banyak ya, kalau di internet banyak ya yang meresensi buku ini ya, banyak sekali. Kemudian saya mau nanya nih tentang ini sama Kang Denny. Ini apa motivasi ini nih? Motivasi nulis novel ini? Inspirasinya apa? Motivasinya apa? Apa yang bisa antum ceritakan tentang novel inilah? Ya, motivasinya lahir dari perasaan-perasaan yang saya rasakan saat menjalani rumah tangga dengan istri saya ya. Melihat penderitaan hidup yang begitu besar di masa lampau, terus melihat ketegaran, kesabaran seorang wanita, melihat ujian hidup yang buat saya yang tidak pernah saya alami gitu ya. Tidak pernah saya alami sesulit itu. Saya melihat semua itu sebagai satu hal yang sangat inspiratif gitu, sangat inspiratif, apalagi dengan segala hikmah yang dia dapat gitu kan, dengan perubahan-perubahan positif pada kehidupannya setelah ujian-ujian yang ia hadapi. Semua itu jadi inspirasi yang terus-menerus mengalir ke hati saya, sampai entah kenapa gitu ya, saya pengen menuangkan itu dalam bentuk tulisan. Itu benar-benar kuasa Allah, karena saya bukan penulis sebetulnya. Saya sama sekali bukan penulis. Entah kenapa muncul keinginan itu menulis, coret-coret sedikit, sampai ada beberapa orang berpendapat bagus ceritanya gitu ya. Ada orang berpendapat yang bikin saya akhirnya jadi semangat untuk melanjutkan tulisan itu. Dan alhamdulillahnya saya cukup sangat bersyukur bahwa saya ketemu orang-orang yang cukup profesional di bidang tulis menulis gitu. Jadi saya bisa belajar juga dari mereka. Oh gitu ya? Iya betul. Akhirnya waktu itu ditawarkan kemana waktu itu novelnya? Awalnya dulu Mizan malah pernah menawari kami. Mizan. Terus kemana-mana sebetulnya ya. Saya sudah lupa. Akhirnya juga. Di fixnya sama iya, dengan Pustaka Al-Kausar. Oh, dengan Pustaka Al-Kausar. Dengan perusahaan yang justru saya tidak pernah menawarkan ya. Oh, justru datang ya, alhamdulillah. Iya, tidak pernah menawarkan. Besar juga kan? Kenapa? Alhamdulillah. Dan cukup religius. Ya, religius. Mungkin itu kenapa dia bisa menerima novel saya yang isinya sedikit religius ya. Iya. Jadi tidak bisa semua penerbit mungkin bisa menerima novel saya ini. Ya, alhamdulillah melalui perantara Teh Pipit Senja, mungkin pemirsa kenal dengan novelis besar itu. Dia yang menghubungkan saya dengan Pustaka Al-Kausar. Ya. Masya Allah. Baik nih, sekarang saya mau ke Kak Elmi lagi. Kak Elmi, bagaimana nih waktu Kak Elmi mengetahui ada kenyataan hidup bahwa Kak Elmi divonis gagal ginjal, dan kemudian bagaimana Kak Elmi menyikapi semua itu, dari semua apa yang terjadi itu, dan apa-apa yang kemudian di saat itu yang awal-awal itu sangat menggoncangkan itu, bagaimana penyikapan Kak Elmi terhadap ujian hidup itu semua? Ya, bismillah. Semua itu insya Allah dengan proses ya. Jadi buat tetap berproses ya. Jadi buat kita divonis pun, kita dinyatakan divonis gagal ginjal pun, itu satu proses yang ini betul apa tidak, ini takdir atau bukan. Nah,
Terus, oh berat berarti ya saat itu ya berat ya. Ya itu nggak percaya atau bagaimana tuh maksudnya? Dibilang nggak percaya, kita harus percaya saat itu karena kan kondisinya saya waktu itu lemah dan sudah tidak udah nggak bisa, waktu pas divonis itu saya langsung udah nggak bisa kencing sampai saat ini kan saya sudah tidak bisa kencing lagi. Nah jadi kan kalau menurut hasil lab yang dinyatakan ke dokter itu kan hasil ureum kreatin saya cukup pada tinggi gitu. Jadi proses ini mau tidak mau dilakukan untuk seumur hidup buat apa ya, buat kelangsungan memperpanjang hidup saya. Ponisnya bahwa Kak Elmi harus melakukan proses cuci darah ini seumur hidup. Ya, menurut kedokterannya seperti itu. Waktu saat itu saya nggak tahu bahwa cuci darah itu bagaimana gitu dan harus apa ya, harus mahal, terus harus berjam-jam dilakukan. Tapi saya nggak tahu, cuman waktu itu saya bilang ya udah Bismillah dijalani aja, Insya Allah mungkin nanti ada maksudnya mungkin sembuh lagi, mungkin dengan pikiran saya yang cukup optimis. Oh saat itu optimis ya? Saya cukup optimis. Waktu itu juga waktu mau ditusuk saya bilang nggak apa-apa, saat ini berobat aja, pokoknya jalanin aja, Insya Allah ada jalannya. Saya masih berpikir bahwa nggak tahu tuh bagaimana, terus ternyata kalau yang gagal ginjal itu seperti apa, saya nggak begitu banyak tahu. Cuman sama sekali gelap saat itu ya, nggak punya informasi apa-apa ya. Iya. Cuman apa yang dikatakan oleh dokter, ibu harus melakukan dialisis ini seminggu 2 kali dengan proses setiap melakukan dialisis itu dengan pertama tuh 3 jam. Lalu akan meningkat 4 jam. Sampai saat ini saya selalu melakukan proses dialisis itu selama 5 jam. Sekali cuci darah 5 jam ya? Iya, 5 jam. Seminggu Seminggu 2 kali. 2 kali, baik. Nah itu tuh saya lakukan aja dengan saya nggak tahu konsekuensi nantinya dan saya nggak tahu bakal gimana. Yang penting saya lakukan dan saya juga berdoa sama Allah, ya Allah kasih jalan buat nanti ke depannya, Insya Allah. Tolong ya Allah tunjukin ada apa maksud Allah di dalam di dalam ujian saya ini gitu. Baik. Oh iya, Kak Elmi saya mau nanya. Dulu itu kan berarti cuci darah katanya itu tahun 2004 ya? Iya, betul. Saat itu kan belum ada BPJS ya? Oh iya, ada betul. Itu berapa biaya waktu itu tuh berapa sih cuci darah saat itu tuh? Nah, itu dia. Jadi waktu saya menjalani proses itu saya juga lalu langsung berpikir ini cuci darah ini satu hal yang mahal sepertinya, karena waktu itu saat itu kan penyakit itu tidak banyak yang belum banyak lah, belum seperti saat ini orang banyak kenal gitu. Terus bukan satu hal penyakit yang umum gitu. Oh saat itu begitu ya? Yang ada di pikiran saya seperti itu, beda dengan saat ini gitu. Dan pengetahuan orang tentang cuci darah kalau udah jangan-jangan kalau udah cuci darah kan umurnya nggak lama, paling kalau udah cuci nanti cuci mulu paling meninggal gitu kan. Emang sampai sekarang juga memang pikirannya masih seperti itu. Iya, rata-rata makanya yang membuat pasien-pasien itu suka karena orang suka memvonis, kalau orang cuci darah kan umurnya nggak lama loh kata gitu. Padahal memang saya tuh berusaha bahwa apa yang dikatakan orang lain dan lain-lain, saya cukup tidak menghiraukan, saya meyakinkan diri saya dan lebih utama lagi saya selalu mendekatkan diri saya sama Allah. Itu tadi KMB biayanya waktu itu berapa saat itu? Oh ya, waktu pertama saya divonis itu biaya pertamanya itu kalau nggak salah 425 sekali menjalani cuci darah. Dulu aja udah 425 ya? Iya betul. Seminggu 2 kali. Jadi waktu saat itu kita ya harus biaya kantong sendiri waktu itu. Iya betul. Jadi saya tuh mengalami itu sampai terakhir saya mengalami biaya saya sendiri itu sekali cuci itu 850. KMB saya mau nanya sebentar, ini yang penting. Kak Emi pernah nggak waktu itu mungkin dengan berbagai alasan ya, entah nggak mau, entah mungkin lagi kesulitan dana dan lain-lain, nggak bisa, pernah nggak sih nggak cuci darah tuh kelewat sekali gitu, pernah nggak sih? Oh kalau ditanya itu sudah hal yang biasa. Udah biasa, oke. Iya. Pernah ya berarti. Nah saya mau tanya gini, bagi orang yang kena cuci darah, lalu dia loncat lah ya, nggak diterapi sekali, efeknya apa sih Kak Emi? Efeknya sih yang jelas nyesek. Oh nyesek ya? Yang jelas nyesek. Terus dia nanti kualitas keseharian dia di rumah itu nggak nyaman gitu. Apa aja tuh yang paling penting kualitas apanya sebenarnya? Jadi dia tuh akan dibawa duduk nggak enak, dibawa buat
istirahat. Pokoknya kualitasnya seluruh badan nggak enak banget. Nggak enak, ngap, nyesek, terus bengkak-bengkak. Terus kayaknya bawaan tuh begah gitu. Ya pokoknya pasti mempengaruhi kejiwaan setelah itu. Iya, pasti. Uring-uringan pasti ya nanti. Iya, pasti kalau nggak dibantu dengan dukungan keluarga secara spiritual bahwa itu sekali aja begitu. Iya, begitu. Misalnya makan seminggu 2 kali, misalnya Senin dan Kamis misalnya ya. Lalu Senin, Kamisnya enggak, kalau KMI ya gitu. Kamisnya enggak. Itu sampai nunggu ke Senin lagi tuh bisa efek begini. Tergantung, kalau menurut saya tergantung balik ke pribadi pasiennya itu. Gitu. Kemampuan dia menerima maksudnya jangan bersugesti gitu. Maksudnya walaupun bengkak, ya alhamdulillah saya masih bisa aktivitas, masih bisa naik turun tangga, masih bisa kesana sini misalnya, tetaplah menjadi dia sendiri aja dalam kondisi itu. Jadi bisa dibayangkan istri saya ini sudah tidak bisa buang air kecil semenjak dia divonis gagal ginjal. Sebentar. Enggak buang pipis, air kecil sejak gagal ginjal sampai hari ini maksudnya. Sampai hari ini. Jadi berbeda-beda ya grade-nya dalam penyakit gagal ginjal ini, seperti kanker juga kan punya stadium dan seterusnya. Enggak kencing sama sekali. Ya. Jadi ada beberapa orang yang kena gagal ginjal yang masih kencing tapi dia bermasalah dengan urium kreatin. Ada yang pipisnya masih sedang, ada yang pipisnya udah sedikit sekali. Ada juga yang sudah tidak pipis sama sekali. Nah, istri saya mengalami yang keempat itu. Jadi yang termasuk yang kronis sebetulnya. Jadi semenjak dia divonis gagal ginjal dia sudah tidak pipis. Jadi bisa dibayangkan setiap hari urinnya dia kan terus minum kan? Minum. Urinnya itu menumpuk di tubuhnya. Ya, sementara tidak bisa dibuang. Jadi udah nggak bisa keluar. Ya. Keringat kan gimana bantuan keringat? Keringat sangat membantu, tapi ya tidak seberapa. Berbeda dengan pipis. Emang itu jalurnya ya. Ya, jadi salah satu solusinya ya mau tidak mau cuci darah gitu. Cuci darah ya? Makanya kalau cuci darah itu ditunda 1 minggu mungkin ditunda ya, atau 1 kali sekali. Sebenarnya itu tergantung juga pada balik lagi ke sugesti. Kemampuan dia juga ya. Kemampuan dia juga untuk menahan, untuk tidak banyak minum, tidak banyak makan. Ya, dibalik lagi ke kemampuan itu gitu juga ya. Nah, jadi semakin ditahan ya semakin lama semakin buruk kondisinya. Bahkan bila si racun itu sudah menyebar ke jantung misalnya, atau bisa ke otak, itu bisa menyebabkan stroke ya, serangan jantung dan paru dan lain-lain. Jadi penumpukan air, cairan dalam dan penumpukan racun pula. Ya, udah pasti kita makan air itu racun. Oh iya, racun memang. Iya. Baik, Kang Denny, saya mau nanya ke Kang Denny nih, buat juga ke KMI. Singkat dulu, kalian menikah tahun berapa? Tahun 2008 ya. 2008. Oke, Kang Denny 2008 menikah, KMI juga. Baik, kemudian kita tahu tadi sakitnya KMI dari tahun 2004. Berarti saat itu KMI sudah sakit ya, sudah sakit. Kemudian tiba-tiba dengan takdir Allah 2008 menikah. Nah, pertanyaan saya buat Kang Denny dulu satu. Apa Anda kan sudah tahu keadaannya waktu sakit? Tahu kan sakit kan? Ya, tahu. Tahu sekali kan? Tahu sekali, kan? Ya. Sangat tahu ya? Tahu. Sangat tahu. Oke. Lalu apa latar Anda menikahi beliau dalam keadaan yang seperti itu? Oh, iya betul. Nah, itu rahasia ilahi ya. Wah, nomor 1 pasti rahasia ilahi ya. Jadi manusia memang dalam takdir ini kadang-kadang ketika sudah terjadi dia juga nggak tahu ya apa yang dia kerjain gitu kan. Betul. Oke, itu nomor 1. Kemudian yang lain alasan rasionalnya? Kalau saya saat itu sedang saya baru hijrah lah bisa dikatakan ya, sedang berusaha hijrah gitu kan, mengenal agama Allah dengan sebaik-baiknya, dan saya waktu itu lagi berazam untuk mendapatkan seorang istri gitu, berazam kuat untuk mendapatkan seorang istri. Jadi hijrah lagi lagi menggelora sekali semangatnya, ya, lalu ingin menikah juga, dan menikah. Kemudian idealismenya ingin menikahi wanita soleha. Oke, lanjut. Karena yang saya pelajari yang bisa membahagiakan seorang pria gitu ya, hanya seorang wanita soleha gitu. Baik. Itu yang saya pelajari ya. Jadi saya benar-benar punya model ya, punya model seorang istri ideal di kepala saya gitu. Ya. Banyak gitu ya perempuan yang saya temui yang punya kriteria-kriteria yang secara umum disukai laki-laki.
Tapi kok kriteria yang satu itu saya nggak dapet ya gitu. Maksudnya yang secara agama dia baik gitu ya, mau menuntut ilmu, mau menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Saya nggak nemu gitu perempuan seperti itu. Iya. Dan itu memang menurut saya luar biasa juga. Sampai saya menunggu sekian lama, makanya saya cukup telat menikah sebetulnya. Sampai saya bertemu dengan wanita seperti itu yang menurut saya baik agamanya, soleha, ya Pak, ada pada dia gitu ya. Antum melihat itu ada pada dia. Ada pada dia gitu. Dan antum ya. berarti tergetar juga ya. Mesti tergetar. Ya, kenapa? tergetar. Karena posisi yang lainnya kan istrinya dalam keadaan sakit ya. Kan Betul. kayak Ya. berarti harus ada sesuatu yang sangat kuat yang membuat Anda mungkin tertarik kepada beliau. Ya Anda melihat nilai tadi. Ya nilai itu tadi. Luar biasa ya. Tapi tentu saja dilematis kan. Dilematis karena Anda juga sebagai manusia kondisinya. punya ini ya keinginan. Terus dilematis dari orang tua juga tentu kan, keluarga juga. Tapi entah kenapa ya, saya cuma memasrahkan diri sama Allah. Saya waktu itu istiqoroh, terus bermunajat sama Allah minta petunjuk, dan hati saya dikuatkan untuk. Oke, Anda kepada dia, keluarga ngotot berarti ya? Cukup ngotot sebetulnya. Cukup ngotot ya ke keluarga internal, kan nikah itu dengan keluarga besar juga kan melibatkan. Iya betul, ngotot saya juga ya? cukup ngotot, tapi tidak terlalu ngotot karena ibu saya sudah mengerti bahwa saya sangat pemilih gitu dalam mencari istri itu gitu. Jadi beliau tidak berani juga terlalu menentang keinginan saya gitu. Oh, ibu cukup mengetahui sifat anaknya seperti itu. Oh, berarti Anda nih berarti sebuah pilihan nih ya, Masya Allah nih. Berarti KM ini salah satu orang-orang yang tidak terpilih. Banyak juga karena terpilih, Insya Allah kan sakit. Mohon maaf, sedikit saya tanya sedikit. Ketika KM sakit di 2004, kan gagal ginjal itu apalagi dua kali seminggu. Kemudian KMI juga mungkin merasakan secara fisik juga jauh berkurang ya, aktivitas segala macam kan jadi melemah lah semua, baik jasmani maupun rohaninya seperti itu. Nah saat itu KMI, mohon maaf, tanya, KMI sebagai perempuan cita-cita ke arah menikah tuh masih tinggi nggak saat itu? Mohon maaf saya tanya. Oh itu semua. Saya nggak cita-cita pribadinya aja gitu. Masih kuat atau saat itu ikut melemah gitu beriringan dengan ujian yang diterima? Oh ya, waktu saya saat divonis itu kan usia saya masih menurut saya cukup masih muda. Baru tahun keempat saya menjalani cuci darah. Mungkin saya belum belum seluas saya ingin punya jodoh gitu. Jadi saya masih umur berapa tuh? Waktu itu usia 27 ya. 2004 tuh 27? Iya, saya usia 27. Cuman kan saya itu baru lulus kuliah. Mungkin saya baru menenangkan lah maksudnya. Kan waktu itu cuci darah nih 4 tahun nih. Selama cuci darah 4 tahun itu kan ada kelemahan-kelemahan. Maksudnya kan tadi masa depan juga udah, biar bagaimana namanya orang kena sakit berat kan masa depan mungkin dia idealismenya udah mulai banyak berkurang kan kayak gitu. Nah, kalau tentang kayak nikah gitu memang masih tinggi semangat untuk menikah apa berkurang juga apa bagaimana? Oh, secara manusiawi adalah saya berpikir begini, yang sakit begini apa iya ada jodoh saya gitu kan? Oh, ada gitu ya? Iya, ada lah. Kuat nggak dorongan itu apa lebih kuat semangatnya gitu? Sebetulnya dorongan kuat itu datang setelah saya mengenal sunnah. Apa yang saya pelajari tentang agama itu yang membuat saya semakin kuat bahwa Allah takdirkan semua ada jodohnya, semua ada rezekinya, semua ada takdir yang baiknya buat tiap orang itu. Oh jadi optimis itu tetap ada ya seperti itu untuk nikah? Iya manusiawi lah. Saya kan dalam ngedonnya mah manusiawi ya, maksudnya ada ngedonnya ya gitu kan ya? Kadang kondisi cuci darah ini dari teman-teman yang setelah yang sudah cukup lama. Waktu itu saya melihat mungkin ada yang nanti dampak dari cuci darah itu kan secara fisik, secara psikis juga menurun. Terus mungkin dokter juga akan menjelaskan secara biologis buat untuk punya keturunan itu sangat sangat turunan. Iya, jadi kalau yang udah gagal ginjal itu kan buat punya keturunan itu ya diperkirakan nggak gampang lah gitu, maksudnya agak sulit gitu karena dia harus menjalani proses cuci darah itu gitu. Oke, nah Kak Emi saya tanya lagi, saya potong, mohon maaf. Nah, ketika itu lalu kemudian optimisme masih ada, berarti 50-50 ya, ngedonnya juga mungkin kuat, tapi semangat itu tidak kalah kuat juga untuk lebih baik kan seperti itu. Nah, kemudian datanglah Kakanda. Apa yang dirasakan oleh seorang Kak Elmi saat itu?
Apa perasaan Kak Elmi ini ceritanya? Oh, jadi kalau mengenai dengan Kakanda ini saya banyak perjalanan juga. Saya ini waktu itu saya kan cukup senang ikut kajian. Jadi ternyata setelah kajian itu kan banyak hal-hal membahas tentang pernikahan, tentang rumah tangga, tentang apa dampaknya kalau kita tidak menikah. Itu tuh saya apa ya? Kajian-kajian itu saya benar-benar resapi dengan baik. Nah, di tempat kajian itu saya juga melihat banyak orang yang sehat yang sudah umur 30 lebih tapi belum menikah. Saya bilang ada apakah dengan teman-teman saya di sekitar saya itu. Nah, dan saya ini sebetulnya dengan suami saya saat ini saya lebih banyak mentaarifkan beliau dulu itu daripada ketimbang saya langsung apa ya tertarik dengan beliau. Biar takut salah saya mengerti. Ternyata dulu ketika Anda diminta oleh beliau ini, ternyata Anda Kak Elmi ini dulu combelangnya Bapak ini gitu. Masya Allah, oh iya gitu. Berapa kali nyomblangin waktu itu? Jadi suami saya ini kan memang teman akrab dengan adik saya. Nah, ya beliau itu ya cukup dekat, terus suka apa ya, suka kajian lah, suka mungkin ada kegiatan-kegiatan, mau kegiatan keagamaan, mau tifan dan apa. Nah kemudian kenapa akhirnya Anda berdua jadi teng dong? Itu kenapa? Gimana tuh? Mungkin kayaknya yang paling. Silakan ini, Bapak ini aja yang jelaskan. Kang Denny, silakan. Ada satu peristiwa yang sepertinya sederhana ya, tapi itu berkesan sebetulnya buat saya. Seperti saya bilang, saya kan mencari wanita solehah nih, dan saya nggak dapat gitu. Oke. Jadi saya ditaruhkan dia sebenarnya biasa-biasa saja gitu. Maksud saya jalani tidak sesuai ya sudah gitu ya. Nah, saya kan cukup sering ke rumah Robi ini nih. Ke rumah adiknya beliau. Bahkan saya agak rutin lah bisa dikatakan ke rumah Robi ini, karena saya mengajar di mengajar bahasa Inggris waktu itu di satu perkampungan kaum duafa. Mengajar bahasa Inggris kaum duafa. Nah, biasanya itu selesai menjelang maghrib kursus itu. Nah, biasanya Robi suka undang saya ke rumahnya untuk makan malam biasanya. Kang, pulangnya ke sini ya gitu. Itu rumahnya dekat dari situ. Nah, saat itu saya ke rumah Robi lagi setelah mengajar dari rumah perkampungan duafa itu. Cuaca saat itu lagi gerimis ya. Pokoknya enak deh kayaknya kalau disuguhin makan tuh kayaknya seneng banget gitu ya. Suguhin kopi, suguhin makan ya seneng banget. Apalagi mereka kan keluarga orang Padang ya. Tahu sendiri lah orang Padang. Masalah makanan jangan tanya. Iya. Terus saya ke rumah beliau. Saya mengetuk pintu waktu itu, mengetuk pintu ke rumah beliau. Dan ternyata dia yang ini gitu kan, dia yang menerima. Afan, Robinya ada, kata dia nggak mau buka pintu tuh, nggak mau buka pintu. Robinya ada. Afan, Robinya sedang pergi, kata sama mama, kata. Oh ini ada, saya ada sama adik, ada yang sesuatu yang mau saya kasih, saya titipkan ke Robi gitu ya. Oh iya, tapi dia buka pintu cuma sedikit gitu loh. Terus saya bukain pintu, kayak saya suruh masuk, saya kasih gitu kan. Di bayangan saya kan begitu. Enggak, dia cuma buka pintu sedikit. Akhirnya saya bungkusan itu ke dia kan, melalui celah pintu yang terbuka sedikit itu. Saya pikir dia kenapa perempuan nggak mau buka pintu? Katanya maaf ya Kang Denny, kata dia begitu. Oh ya nggak apa-apa. Akhirnya saya pulang lagi aja. Saya pikir dalam arti bertanya-tanya. Robi ternyata sedang pergi. Kenapa perempuan itu sampai nggak mau segitunya gitu kan? Nggak mau buka pintu buat saya gitu kan? Entah kenapa saat itu ada sesuatu gitu di hati saya. Itu tertanam setelah itu. Setelah itu. Inilah mungkin yang disebut wanita solehah ya. Di saat dia sendiri tanpa mahram gitu kan, tidak mau menerima pria yang bukan mahramnya gitu. Nah dari situ kekaguman awal muncul. Dari situ berlanjut sampai akhirnya saya setiap kali ke rumah Robi saya perhatikan dia gitu kan. Dia wanita sakit tapi kok semangat gitu ya. Dia bahkan bisa masakin adik-adiknya. Bahkan saya lihat suka nyuci motor adiknya. Oh waktu itu ya. Itu adik-adiknya kemana ya sampai motor dicuciin kakaknya yang perempuan. Maksud saya dia perempuan sakit tapi sepertinya semangat gitu kan, banyak beraktivitas dan bermanfaat buat orang kalau saya lihat. Jadi mungkin Anda nilai ini fisiknya sakit tapi kok jiwanya hidup gitu. Iya betul, jiwanya. Dari situlah awal menuntun saya sampainya melamar beliau. Takdir Allah tadi ya. Betul. Oke, Kang Denny dan istri, kita sudah memasuki waktu-waktu terakhir nih kita nih ya, ngobrol-ngobrol nih. Nah, mau tanya, mohon maaf ya kalau pertanyaan agak sensitif. Apakah
tadi kan kalau orang cuci darah tuh agak sulit untuk mempunyai keturunan. Nah, berarti ini sekarang sudah hampir 17 tahun istri antum mencuci darah. Apakah antum punya keturunan, punya anak gitu? Yang lahir anak-anak kandung gitu? Ya, sampai saat ini belum. Belum. Ya. Kita belum dikaruniai keturunan. Oke. Nah, apa yang antum rasa? Apa antum punya kekecewaan? Mungkin kan dulu antum sebenarnya antum sudah agak tahu kan tentang konsekuensi ini tadi tentang bawaan cuci darah seperti itu. Ya. Ini adalah salah satu konsekuensi dari pernikahan saya dengan dia, itu saya tahu gitu ya. Sejak dulu kan, sejak awal kan? Sejak awal saya tahu itu konsekuensinya. Tapi itu kan kemungkinan besar. Saya melihat masih ada peluang gitu ya. Meskipun sangat jarang gitu ya. Bahwa seorang penderita gagal ginjal, apalagi sampai cuci darah, bisa punya keturunan. Tapi saya lihat bisa terjadi gitu ya. Bilang masih mungkin terjadi. Dan saya lihat beberapa contohnya juga memang ada meskipun sangat langka. Oh, ada ya? Ya, jadi berpikir dari situ gitu ya. Saya pikir saya pun tetap memilih dia sambil selalu berpengharapan bahwa itu akan terjadi, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun sampai saat ini hal itu tidak dikabulkan Allah, saya masih punya harapan bahwa itu akan terjadi di suatu saat. Kalaupun tidak, insya Allah saya ikhlas. Oke, Kak Emi, saya mau nanya ke Kak Emi tadi tentang masalah tentang keturunan. Oke, Kak Emi juga sudah tahu sejak awal dari catatan medis, dari kemungkinan penelitian medis bahwa untuk memiliki anak itu agak sulit. Nah, apa sih, kan biasa perempuan itu salah satu merasa yang paling besar dari perempuan itu ya, yang apa yang dia dapatkan dalam hidup adalah dia bisa mempunyai seorang anak. Bagaimana Kak Emi menyikapi masalah ini? Kecewa atau tidak, atau harapannya bagaimana kira-kira? Perasaannya itu pada pitahnya perempuan mana sih yang pengen gitu punya buah hati, punya nggak mungkin gitu. Mungkin kurang sempurna kalau perempuan belum punya buah hati yang diinginkan menjadi seorang ibu, pitahnya seorang wanita lah seperti itu. Tapi menurut saya kan orang hidup itu punya kebahagiaan dengan caranya masing-masing gitu. Allah, iya. Jadi menurut saya walaupun saya tidak punya anak, tapi buat saat ini sampai 17 tahun kita bisa bahagia dengan cara yang Allah berikan buat kita. Tanpa anak pun kita punya punya kebahagiaan tersendiri gitu. Ya, melihat kondisi zaman sekarang ini kan punya anak itu satu amanah yang luar biasa ya. Jadi melihat di luar sana teman-teman saya yang curhat, yang kepusingan dengan kondisi punya anak zaman sekarang itu kan nggak seperti nggak seperti dulu gitu. Jadi kita juga harus meningkatkan ilmu agama gitu, terus psikologis mental yang luar biasa. Tantangannya luar biasa ya sekarang nih ya. Gitu. Jadi mungkin kalau kita punya anak, apakah bisa amanah kita nantinya gitu. Jadi itu pun harus benar-benar matang kita pikirkan gitu. Kita bersyukur saja. Jadi kita berdua cukup bersyukur aja dengan apa yang Allah takdirkan buat kita. Jadi artinya dengan tidak punya anak ini, jadi boleh jadi Allah tahu bahwa Anda tidak punya anak ini adalah sebuah kebaikan ya. Allah Maha tahu kan ya. Baik, saya sudah nanya belum sih bahwa antum menikah ini penyesalan nggak sih? Tentu kan 17 tahun ini mengarungi berkeluarga di sini tidak mudah. Ada nggak sih penyesalan seperti itu? Sedikit pun tidak ada, alhamdulillah ya. Oh, Masya Allah. Sedikit pun tidak ada, karena dengan caranya gitu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang tepat, jodoh yang tepat buat saya. Tapi kita berdua diberi rahmat yang sangat besar sama Allah. Suatu saat dalam hidup kita berdua, kita pernah diberi rahmat yang sangat besar sama Allah. Di saat kita berdua, saya harus mengurus ibu saya. Di saat saya harus mengurus ibu saya, dibantu istri tentunya. Di saat ibu saya tinggal dengan saya di usia yang senja sekitar 85, dan beliau harus di usia 85 itu beliau sudah seperti anak-anak, tidak bisa berkomunikasi, sudah tidur terus di tempat tidur ya. Jadi segala sesuatunya harus kita urus dari A sampai Z, dari memulai memandikan, kayak bayi lagi ya, kayak bayi ya. Mengobatinya, dia pun secara akal mungkin sudah bisa dikatakan pikun ya. Jadi paling diingatnya adalah saya sebagai anaknya. Jadi ketergantungan sama saya itu luar biasa. Jadi buat saya sama istri saya itu waktu ngurus ibu saya
Mungkin kita nggak pernah ngurus anak, nggak merasakan nikmatnya mengurus anak. Tapi kita merasakan nikmatnya mengurus ibu gitu. Iya. Dan itu saya rasakan sebagai rahmat yang luar biasa besarnya buat kita. Kak Emi, nah bagaimana Kak Emi seandainya kan Kak Emi kan belajar juga udah tahu kan tentang poligami, bahkan tidak tanpa sakit pun itu memang kebolehan yang dibolehkan oleh agama. Lalu kemudian misalnya dalam kasusnya seperti ini, apa tanggapan Kak Emi? Kita tahu kan semuanya bahwa aturan syariat Allah ini insya Allah baik dan Allah sudah tentukan dan sudah sudah menjadi ketentuan Allah, sudah jadi syariat yang harus dijalani. Nah itu balik lagi untuk yang menerima maksudnya mau melakukan itu dia apa bisa mampu bertanggung jawab, apa dia bisa mampu adil. Oh jadi dikembalikan kepada orang yang mau melakukan tadi ya. Iya, dan dia harus dia harus berhitung benar-benar gitu kan, karena nanti urusan dia dengan Allah. Dengan Allah. Kalau ditanya saya, udah saya sakit. Terus mungkin kemungkinan saya sangat kecil buat punya anak. Saya sebagai perempuan nggak egois. Tuh kalau memang memang itu baik. Hidup ini kan kita juga harus banyak cari pahala, cari kebahagiaan yang hakiki. Jadi menurut saya juga jadi perempuan nggak egois. Kebahagiaan hakiki itu dengan maksudnya membiarkan suami misalnya nikah lagi agar dia punya anak seperti itu ya? Kalau Allah punya caranya itu. Wow, subhanallah. Ini luar biasa loh. Kalau memang Allah uji ya, jadi mencari kebahagiaan dengan melihat orang lain bisa bahagia. Dan ini kalau misalnya bisa dikerjakan dan Allah berikan kesempatan seperti ini, sebuah taufik yang ini mahal ini. Sangat mahal gitu. Dan KMI punya prinsip seperti ini. Iya, apalagi dengan saya sakit, saya melihat perempuan-perempuan di luar sana seegoisnya, sudah sakit, sudah tidak mampu, dia pun masih mau menahan dirinya dengan penuh menghalangi suaminya untuk menikah lagi. Padahal kita kan insya Allah kita akan dijaga Allah, rasa sedih kita akan ditemani Allah. Yang hakiki itu sulit. Hidup ini berapa lama kalau menurut saya. Tapi kebahagiaan yang hakiki kan nanti kita akan dapat sebagai jannah Allah. Subhanallah. Nanti insya Allah semoga Kak Emi nanti bersama keluarga juga bisa masuk surga. Di mana di surga nanti tidak ada lagi mesti cuci darah dan tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi keluhan. Ini memang nggak gampang ya. Memikirkan hal-hal yang ditentukan oleh syariat itu tidak bisa tidak. Cara memandang pertamanya harus dari kacamata iman ya. Karena kalau dari kacamata lain pasti tendensius jadinya nanti. Mungkin dengan apapun keikhlasan kita itu Allah yakin, Allah jamin, Allah akan ganti. Tapi bohong kalau perempuan itu nggak sedih, nggak kecewa. Pasti itu ya. Bohong pasti. Itu kalau ada perempuan, aku mah kuat-kuat aja. Mungkin ada tanda X kalau dia kuat, mungkin dia seneng ya. Mungkin dia sebel sama suaminya, mungkin ingin suaminya dia jauh aja dari saya. Kalau mungkin ada yang begitu, mungkin itu tanda kutip. Tapi jadi apa yang Kak Emi katakan ini suatu yang sebenarnya masih diperjuangkan kan gitu ya. Iya, harus ada pengorbanannya gitu ya. Iya, kalau sedih, kalau kecewa itu fitrah. Ya. Mungkin mungkin dalam jangka waktu nggak sebentar kita hayati, mungkin kita sedih. Tapi kalau kita ingat lagi dengan sakit aja Allah selalu temenin saya. Saya di kamar bedah, siapa yang mau? Saya merasakan selalu yang dekat kita, yang jaga kita tuh cuman Allah. Suami itu hanya iya. Jadi saya suka bilang ya Allah, saya tuh nggak mau bergantung sama siapapun, nggak ada yang menyelamatkan saya, baik adik, suami, cuman Allah yang mampu bergantung selama ini untuk saya. Subhanallah ya, peristiwa yang seperti ini demikian mendidik KMI untuk bisa berpikir. Dan ini memang nggak ada ilmunya, nggak ada teorinya ada, tapi tidak akan kita dapat seperti apa bentuknya sampai Allah memperjalankan kita dengan takdir-takdir yang harus kita lewati seperti ini. Oke, buat KMI, apa sih yang bisa dipesankan bagi sahabat muslim semua? Bagi keluarga, suami istri, atau bagi individu-individu, apa sih dipesankan? Silakan KMI. Kalau menurut saya nggak punya pesan-pesan yang luar biasa atau pesan-pesan yang menurut saya istimewa. Saya bisa pesan ini karena perjalanan hidup saya aja. Jadi kita insya Allah apapun takdir yang Allah berikan itu, berusahalah kita meyakini takdir yang Allah berikan itu takdir baik buat kita. Kalaupun tidak baik di dunia ini, insya Allah takdir itu bertemu sebaik-baiknya nanti di akhirat. Insya Allah itu akan menolong takdir yang buruk menurut kita. Insya Allah nanti akan bertemu dengan jannahnya yang Allah sudah janjikan untuk kita.
Jadi KMI dengan izin Allah sudah bisa masuk kepada pemikiran seperti ini ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Ada lagi mau tambahin? Ya, buat yang mungkin yang lagi kecewa, yang lagi putus asa, yang mungkin nggak tahu ya mesti kemana, atau ada yang belum menikah, atau ada yang sakit yang belum sembuh-sembuh, itu bagian dari kekecewaan kipitahnya manusia. Tapi ingat, selagi kita mau bersamanya, selagi kita bilang ya Allah, aku cuma punya Engkau, aku cuma punya Engkau, janji Allah aja yang kita pegang, pasti hidup ini lebih tenang, rasakan kebahagiaan yang hakiki. Cobalah. Buat saya itu semua proses yang saya jalani selama 17 tahun saya cuci darah. Insya Allah, luar biasa sekali pesan yang saya tangkap dari sendiri. Ya, merindinglah. Semoga Allah menginternalisasi kepada diri saya dan kita semua apa yang bisa kita ambil pelajaran KMI. Sekarang Kang Denny, silakan. Kang Denny, apa yang bisa antum paparkan dari pengalaman atau apa yang berharga buat kami bisa ambil pelajaran hikmahnya, Kang? Mungkin semua udah cukup lengkap disampaikan istri ya. Cuma tadi kalau boleh saya pengen menyinggung masalah poligami tadi. Istri saya dengan ikhlasnya menyuruh, mengizinkan, bahkan menyuruh saya untuk motivasi kadang-kadang. Menyuruh, Kang. Menyuruh lakukan itu, Kang, katanya biar kamu bahagia. Saat itu saya terpana gitu ya, bisa gitu seorang perempuan. Begitu. Masya Allah. Tapi saya itu balik lagi seperti itu karena saya melihat saya bukan yang pertama di hati dia gitu kan ya. Yang pertamanya adalah Allah dan Rasulnya. Itu yang terpenting. Jadi di saat kita menempatkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya dan kita berusaha menjalankan syariatnya tanpa beban, dengan ikhlas gitu kan, bukannya tanpa beban ya. Insya Allah gitu ya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan itu juga yang saya heran bahwa dengan keikhlasan dia, saya malah merasa berat buat poligami gitu. Itu yang saya takjub gitu. Kok bisa ya dengan ketulusan dia, keikhlasan dia, saya malah berasa berat meninggalkan dia gitu. Jadi tidak ingin, walaupun bagaimana itu kan poligami itu berat buat perempuan. Betul, gitu. mungkin antum mungkin menjaga perasaan juga ya. Sampai saya punya pikiran seperti ini. Mungkin ini sedikit pesan buat para ahwat yang tidak ikhlas menjalani hukum itu gitu ya. Jadilah seorang istri yang baik, yang sempurna, sedapat mungkin buat suami, dan ikhlaslah bila suami ingin melakukan itu. Karena dengan keikhlasan itu mungkin si suami bakal lebih sayang sama dia gitu ya, bahkan mungkin bisa mencegah dia untuk tidak melakukannya seperti saya gitu. Banyak kebaikan pasti yang bisa didapat mungkin ya. Ya insya Allah, dan bahkan bisa mencegah si suami untuk tidak melakukannya karena kagum dengan keikhlasan itu. Mungkin itu yang saya rasain gitu. Jadi mohon maaf kalau salah kata ya. Itu pesan saya terakhir deh. Oke, cukup baik, itu ya. Sahabat Muslim, perbincangan yang sangat menarik antara kami berdua. Semoga ini semua dapat kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran, dan semoga kita semua selalu dalam taufik dan lindungan Allah, bisa memahami takdir, diberikan taufik untuk memahami takdir dan ikhlas terhadap segala ketentuan Allah, dan kita bisa menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Sampai berjumpa pada lain kesempatan dalam episode berikutnya di channel Muslim Pensiun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.